Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Secretary. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Lee merupakan gadis yang memiliki ayah pemabuk. Wanita itu sering melihat ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya. Setelah menyaksikan itu, Lee mengambil teko panas dan meletakkannya di pahanya. Bukan hanya itu saja, sejak kecil, Lee sering menggores kulitnya dengan benda-benda tajam. Ibunya berusaha menyembunyikan benda-benda tajam dari jangkauan putrinya itu. Namun, karena sudah terlanjur mengidap kelainan, Lee sudah menyimpan benda-benda tajam untuk dipergunakannya. Walaupun mengidap kelainan, Lee punya keahlian dalam mengetik cepat. Suatu hari, Lee berniat untuk mencari pekerjaan. Wanita itu berlatih agar diterima kerja. I have never had a job before, but I can assure you tax office would be a wonderful place. Setelah berlatih cukup lama, akhirnya ia memberanikan diri untuk melamar. Pengacara bernama Edward langsung mewawancarai gadis itu. It said secretary. That's right. Are you married? No. Are you pregnant? No. Do you plan on getting pregnant? No. You'd be bored to death. I want to be bored. All I need is a typist. I can do that. It's very dull. I like dull work. Setelah mengobrol lama, akhirnya Lee resmi diterima menjadi sekretaris Edward. Lee sangat antusias mendalami pekerjaan barunya. Selama bekerja, Lee berusaha untuk tidak menunjukkan adanya gangguan mental. I think I accidentally threw out my notes on the Feldman case. Wanita itu rela masuk ke tong sampah untuk mencari dokumen Edward. Suatu ketika, Edward memperhatikan ada luka di bagian paha Lee. Saat stres bekerja, Lee sesekali menunjukkan keanehannya. Ternyata, Edward sering memperhatikan kelakuan wanita itu. Saat Edward sedang melaundry pakaiannya, ia tak sengaja mendengar percakapan jorok antara Lee dan kekasihnya. Your testicles. Your sperm gets squeezed and then you can't have babies anymore. The babies! Edward terus menguping dan ia menyaksikan Lee berciuman di depan umum. Keesokan harinya, Edward mendatangi Lee dengan ekspresi marah. What? This letter has 3 typing errors in it, one of which is, I believe, a spelling error. I'm sorry, I'm... Edward mulai mencari kesalahan lain dari Lee. Lee, you're either going to have to wear a hairnet, and the way you dress is disgusting. Semenjak saat itu, Edward mengubah pandangannya terhadap Lee. Come into the library. Lee mengira bahwa Edward masih kesal kepadanya. Namun, pria itu justru memberikan nasihat. Why do you cut yourself? Edward mulai mempertanyakan masalah pribadi Lee. Why do you cut yourself, Lee? I don't know. You will never cut yourself again. You're over that now. It's in the past. Never again. You're a big girl, a grown woman. I want you to take a nice walk home. Tiba-tiba, Edward mengubah sikapnya dan ia mengizinkan Lee untuk refreshing. What is wrong with you? That Namun, Lee kembali melakukan kesalahan. beyond you.
I'm sorry. Well, it's Wanita itu justru semakin sering lalai dalam pekerjaannya. Akhirnya, Edward mencoba melakukan pendekatan lain terhadap Lee. bend over. Get your... Edward memukuli bokong Lee hingga meninggalkan bekas kemerah-merahan. Review it immediately. Lee sama sekali tidak kesal, bahkan wanita itu sangat menikmatinya. Semenjak saat itu, Edward mulai memberikan hukuman-hukuman yang aneh setiap Lee melakukan kesalahan. Akhirnya, Lee bisa membuang kebiasaan buruknya. Kini, wanita itu mendapatkan kepuasan pengganti dari hukuman Edward. Suatu hari, Lee sengaja melakukan kesalahan agar Edward menghukumnya. Namun, Edward mulai mengabaikan gadis itu. Edward sudah jarang menghukum Lee, sehingga gadis itu mencoba melakukannya sendiri. Lee juga mencoba melakukan dengan kekasihnya, namun ia tidak mendapatkan kepuasan seperti yang dilakukan oleh Edward. Lee tidak tahu alasan mengapa Edward berubah, namun pria itu sebenarnya terus memperhatikan Lee. Edward takut bahwa ia telah melakukan hal yang berlebihan terhadap Lee. Bahkan, Edward berusaha keras untuk mengalihkan perhatiannya dari Lee. Namun, Edward akhirnya kembali memanggil Lee. Now pull up your skirt. Kali ini, Edward memaksa sekretarisnya itu bercocok tanam. Setelah kejadian itu, Edward merasa bersalah dan ia tidak mau lagi menyakiti Lee. Akhirnya, Edward memilih untuk memecat Lee. I'm sorry. You can collect your things. Time out. You're fired. Now, Lee, get out. Edward sudah membulatkan tekad untuk menjauh dari gadis itu. Setelah berpisah, Lee berusaha mencari laki-laki lain yang bisa memuaskannya seperti Edward. Pada suatu hari, Lee menerima lamaran dari kekasihnya. Di hari pernikahannya, Lee merasa bahwa ia tidak menginginkan kehidupan seperti ini. Gadis itu masih belum bisa melupakan Edward. I have something to say to you. Please. I love you. We can't do this 24 hours a day, 7 days a week. Why not? Put both your hands on the desk, palms down. Keep both your feet on the floor until I come back. Setelah memerintahkan Lee menunggu, pria itu pergi meninggalkannya seharian di kantor. Lee, I'm very fond of you as well. Hello? Your fiancé is at my office. Oh, it's you. Why don't you move your hands? Because I don't want to. I'm your fiancé, Lee. You get out! Lee sangat keras kepala, bahkan keluarga, teman dan sahabatnya tidak sanggup untuk membujuk gadis itu. You know, Lee. We're here on day 3 of what has come to be known as the Lee Holloway Hunger Strike. Kesabaran dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Lee membuat Edward luluh.
Pada akhirnya, Edward menyerah dan ia membawa gadis itu pergi. Mereka mulai menjalani kehidupan seperti yang Lee inginkan. Akhirnya, kedua pasangan itu menikah. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.